Baik, kita mulai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik aja kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Doa dimulai. Oke, ada yang nggak datang hari ini? Hadir semua? Hadir ya, oke. Coba saya absen satu ya. Ahmad Dafa, Andrian, Nabil, Sidik, Yazid, Rizky Aulia, Said Muhammad, Said Riza, Zidan Azima. Oke, berarti ada semua hari ini ya? Oke, ini karena udah siang, capek pasti ya? Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, coba semuanya berdiri. Kita ice breaking sebentar. Oke, kita peragakan senam otak. Oke. Nah, jadi di sini kita manfaat senam otak itu yang pertama apa? Untuk daya ingat. Ya, kemudian untuk refleks koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, menyeimbangkan tubuh dan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Oke, sekarang kita coba. Ini kan siang-siang nih, lapar kita kan? Oke, kita coba. Oke, kita mulai. Coba semua. Ya. Oke, semua. Oke. Ya, asalah semua ya. Ya, jempol, tunjuk. Gini ya. Ya kan? Oke, 5. 1, 5. 1, 5. Oke. Tangan kirinya ke depan. Tangan kiri dulu. Satu keluar, satu ke dalam.
Satu ke dalam, satu keluar. Berapa menit lagi? Oke, nggak lama lagi. Lanjut, sekali lagi. Ini mode cepat. Oke, selesai. Tepuk tangan lu. Oke, silakan duduk. Oke, di sini kita belajar tentang coding dan KA. Tahu nggak coding itu apa? Pernah dengar nggak coding itu apa dulu? Pernah. Tentang apa yang kalian ketahui tentang coding? Tentang game. Terus apa lagi? Aplikasi. Terus? Nah, biasa kita coding itu berkenaan dengan apa dia? Kayak kita tahu hacker ya. Habis itu kita di situ bisa buat game. Terus apa lagi? Aplikasi, robot dan segalanya. Nah, karena sekarang kita masih sekolah menengah, kita artinya kita ada sebuah aplikasi di mana aplikasi itu kita bisa membentuk seperti kita suruh dia gitu. Kayak ada sebuah robot, kita suruh dia kayak sekarang apa? Membersihkan lantai. Tahu robot itu? Kemudian yang ada polisi itu ada seperti robot manusia. Nah, itu dia contohnya. Oke, dari gambar ini kira-kira ada apa yang kalian lihat? Apa aja di sini? AI. Oke, apa yang salah satunya di sini? Apa yang dalam kehidupan sehari-hari? Ini apa namanya? Ini? Oke, kalau ini? AI kan? Oke, kalau ini? HP. Nah, kalau ini? Aplikasi laptop dan sebagainya. Apakah ada dalam sehari-hari kegunaan ini? Ada. Nah, dari dalam bentuk ini kita akan belajar tentang penggunaan AI ataupun salah satu algoritma. Kalian pernah pakai laptop nggak? Pernah nggak suruh di Google buatlah satu model baju contohnya, ataupun buatlah satu gambar gunung di ChatGPT. Pernah dengar ChatGPT? Nah, asal kita kasih perintah, tahu nggak perintah? Kalau misalkan kita kasih gambarlah sebuah gunung, pasti dia akan menggambarkan hanya gunung kan? Tapi kalau dia misalkan ada gunung, ada sawah, ada jalan, terus ada pohon-pohonan, itu kayak mana kita kasih perintahnya? Pertama apa yang kita ketik? Gambarlah gunung. Oke, lanjut. Ya, itu namanya sebuah algoritma. Tapi kalau kita salah perintah, misalkan kita suruh buat gunung, tidak ada jalan, pasti dia dibuat tidak ada jalan. Artinya kita buat perintah sesuai, maka sesuai gambar. Nah, itu contoh dari AI ataupun ChatGPT. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini, menurut kalian bagaimana mesin bisa tahu nama benda dalam gambar? Sistemnya. Karena sistem. Terus apa lagi? Kemitaran otak manusia. Oke, apa lagi namanya? Nah, kalau kita mengetahui nama benda dalam gambar, pasti ada perintah orang dulu kan? Untuk ketik, buatlah satu gambar, apa contohnya? Buku. Maka satu AI itu akan menampakkan buku. Nah, itu dia. Kemudian, apalagi di sini? Nah, di sini ada konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial KA. Oke, nah lanjut. Di sini tujuan pembelajaran kita, peserta mampu mendefinisikan konsep dasar coding dan konsep kecerdasan artifisial. Lanjut. Nah, coding tadi adalah untuk mengetahui apa yang dikatanya instruksi dijalankan dari atas ke bawah. Kemudian ada pengulangan menjalankan perintah yang sama berulang kali. Kemudian menentukan pilihan berdasarkan kondisi tertentu dan tempat penyimpanan data sementara. Artinya coding itu kayak ada tulisan, kemudian ada rumus-rumus konsep untuk membuat salah satu aplikasi maupun game.
Ya kan? Itu coding. Oke, lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, ini kita akan tentang berpikir komputasional namanya. Berpikir komputasional. Nah, pertama, tadi saya bilang apa? Saat menentukan dalam sebuah ChatGPT contohnya. Kita memberikan satu perintah. Apa kira-kira perintah yang awal? Membuat gambar gunung ataupun apapun kan. Nah, setelah kita mengetik itu, kira-kira apa yang dibuat ChatGPT saat kita pikirkan? Awalnya, ChatGPT itu mengolah kan, mengolah data dari data-data orang-orang, maka ditentukan dalam bentuk gambar. Nah, itu sebuah berpikir komputasional. Nah, lanjut. Nah, berpikir itu proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana, kemudian mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasional. Oke, nah, kenapa kita harus berpikir komputasional? Apa di situ bacanya? Ya, kemudian dunia semakin digital. Oke, kira-kira penting nggak untuk belajar coding atau berpikir komputasional untuk kedepannya? Kenapa penting? Untuk masa depan. Karena semakin lama dunia ini semakin canggih kan. Di luar sana banyak robot. Malahan pekerja udah pada pakai mesin dan juga pakai robot. Nah, di situ dia kan. Bisa-bisa nanti ke depan manusia nggak dipakai lagi mengganti dengan robot. Nah, itulah dia. Makanya kita harus lebih pandai. Kira-kira lebih pandai robot apa manusia? Manusia. Ya, manusia. Tapi salah satunya manusia itu ya, malas sehingga kita kalah sama robot. Padahal kita ketik di komputer kan lebih canggih. Padahal yang buat komputer siapa? Manusia. Karena komputer ini dia menyimpan semua data. Melebihi data yang tersimpan gitu. Padahal otak kita akan melebihi sebuah laptop. Dia artinya ada simpanan misalkan 1 tera. 1 tera itu 1000 GB. Sedangkan kita ini tidak terbatas, cuman kurang diasah aja. Ya kan? Oke. Nah, next. Oke, lanjut. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Bagaimana caranya? Pernah lihat buat roti lapis, roti bantal? Kira-kira langkah pertamanya apa yang kita lakukan? Tepung terigu. Terus? No. Ini kita ada roti lapis. Dalam kita mau makan roti, apa aja yang dilakukan? Rotinya dulu. Kemudian? Boleh, telur dadar. Terus? Selai. Kemudian? Baru ditutup dengan roti. Nah, coba kita cek. Nah, dengan memberikan lanjut ambil roti, oleskan selai, tambahkan buah, dan tutupi dengan roti. Itu dia jawabannya. Paham di sini? Oke, next. Langkah apa yang akan diambil jika Anda ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Pernah tahu Excel? Microsoft Excel yang kalian lihat di laptop? Dah. Itu kita bisa mengurutkan nama dari A sampai Z. Kalau kita ketik satu-satu di A, tapi di absennya berbeda, itu akan pusing. Tapi kita bisa mengurutkan langsung dia. Jadi kalau ada jutaan data, kita bisa langsung. Itu contohnya. Paham di situ? Oke. Nah, caranya itu daftar nama dimasukkan, dibandingkan, lalu diganti jika perlu. Kemudian proses ini diulang hingga semua nama diurutkan. Oke, next. Nah, informasi apa yang harus disederhanakan dalam membuat aplikasi pemesanan makanan? Pernah pesan Gojek, lain apa? GoFood. Gimana cara pesannya? Melalui aplikasi. Terus caranya? Ya, ketik GoFood, kemudian alamat, tentukan alamat. Ya, itu namanya delivery. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita dapat mudah berkonsentrasi seperti menu dan harga. Kan kita harus cek menunya dulu. Cek harga, kemudian baru pesan. Itu namanya, itulah suatu perintah. Ada satu aplikasi, kayak kita cek Shopee,
HP-in aja. Pertama buka aplikasi. Buka HP dulu pertama kan? Buka HP, kemudian aplikasi, terus ya pilih barang, kemudian cek harga, cek ongkir, kemudian baru cek, oh ya baru bayar. Itu dia salah satunya. Oke, paham sampai di sini? Oke, next. Nah, oke, ini kita lanjut aja. Nah, kira-kira museum ini ada di mana? Letaknya? Nah, itu dia tentang Museum Aceh. Kemudian, apa fungsi utama Museum Tsunami Aceh? Ya, sejarah. Tempat-tempat mengenang museum masa lalu. Bangunan apa yang ada di sekitar Museum Tsunami Aceh? Angkat satu tangan. Angkat tangan satu orang. Oke. Di sekitaran Museum Tsunami ada apa di samping-sampingnya? Satu orang. Ada apa? Oke, kamu? Oke, mobil yang udah jelek tuh ya. Oke, kemudian helikopter yang terbengkalai. Terus apa lagi? Ada belang padang. Ya kan? Ada sekolah juga sampingnya. Dan ada orang jualan kan? Nah, next. Nah, ini kita kaitkan dengan komputasional. Artinya komputasional pertama ada di komposisi. Artinya kita ada maps, tahu maps? Nah, gimana kita gunakan maps tuh? Buka dulu maps. Terus klik tujuan. Baru diarahkan. Nah, setelah itu ada namanya pola. Pola ini tahu pola ini? Artinya kita di Madani. Kira-kira dari jalan mana yang kita mau dekat? Ya, artinya saat kita mau berangkat dari Batoh, kira-kira berapa menit? Nah, itu cara baca si maps. Nah, kemudian dari mana lagi kira-kira? Dari stadion. Boleh juga. Itu kira-kira berapa Nah, sekitar segitu kan? Itu contoh ada dalam pola. Sedangkan apa ciri khas utama yang membedakan Museum Tsunami dengan bangunan lain? Namanya ada abstraksi. Artinya sebuah gambaran. Kalau kita di maps kan buka nih. Kira-kira dalam bentuk di mana jalannya. Di kiri kanannya ada rumah, ada stadion, ada lapangan. Kan nampak di mapsnya tuh. Ya kan? Nah, itu dia contohnya. Kemudian algoritma ini rute perjalanannya. Ada jalan apa contohnya di situ? Ya, berbelok-belok. Terus ada nama jalannya. Itu sebuah algoritma. Paham sampai di sini? Oke. Apakah ada pertanyaan? Belum? Oke. Ini berapa kelompok kita? 3 ya? Oke. Kita buat kalau enggak 4 kelompok. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Yang menciptakan AI itu sendiri adalah manusia. Manusia itu sendiri. Gimana? Negara kalau nggak salah Amerika. Ya. Artinya negara-negara maju seperti Amerika, apalagi Jepang, Cina. Nah, di Cina sama Jepang itu, mereka itu buat Honda kan, buat mobil kan. Tapi di sana naik sepeda, karena mereka tahu naik sepeda itu lebih sehat daripada naik kendaraan. Ya, malahan di Cina Honda lebih murah di sana. Kayak kita bilang laptop, di sini kita beli 7 juta kan. Di sana mungkin 1.900.000. Nah, itu contohnya. Ya, itu contohnya. Lebih murah barang di sana. Kayak sepatu yang pernah kita dengar nggak? 1.500.000. Ya, tapi di sana cuma 600-an. Karena mahal apa? Ada namanya bea cukai, pengirimannya mahal. Itu contohnya. Maka kalau pintar-pintar ke depan, kita bisa beli dari aplikasi Cina aja, walaupun dia bahasa Cina. Beli di situ, tinggal ongkirnya lebih murah. Ada, makanya itu dia. Program namanya kalau kita berbelanja, namanya sekarang lebih mudah. Dulu di Shopee itu ada namanya toko Cina. Tapi sekarang udah nggak dilaksanakan lagi, entah kenapa saya kurang tahu. Karena lebih murah dia. Itu dia contohnya. Oke? Ada pertanyaan lain? Gimana? Aplikasi Cina ada, toko Cina. Itu saya kurang tahu namanya. Nanti kita pelajarin lagi. Minggu depan kita pelajarin lagi. Belum pernah beli saya mau belajar juga. Nanti kita belajar sama
Sama-sama. Ya, itu contohnya. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? Belum? Nggak ada. Paham sampai di sini? Ya, tentang coding dan KKA. Nah, di sini saya akan buat kelompok 4 kelompok kalau bisa. Pisahkan 2 kelompok di sini lagi. Masukkan 2 orang. Masukkan 5. Ya, nggak apa-apa. Oke, di sini 2 lagi. 2 lagi di sini. Oke. Nah, boleh? Jadi 4 kelompok. Dah, coba. 4. Oke. Oke, buat terus. 2 sana 2. Sana lagi. Buat 4 kelompok saya maunya. Biar ada, karena kan ada 4 LKPD. Boleh lanjut? Bisa? Sini aja. Gak apa, ini sini aja, gak apa-apa. Kayak gini aja. Oke. Nah. Oke. Nah. Boleh itu aja, duduk sini. Masuk 1 orang di sini. Otan. Tuh banyak kali. Gak apa, di sini. Oke. Dah. Sekarang saya mau bagi tugas. Nah, ada gambar tapi jangan kasih nampak kelompok sebelah. Oke? Nah, rahasia gambarnya. Oke, ini rahasia tutup. Oke. Nah. Ini juga. Oke. Nah, dah. Oke. Oke. Nah, tahu nggak cara kerjanya gimana? Nah, coba. Itu kan, jangan kasih nampak. Oke, itu kan ada sebuah gambar, ya kan? Ada gambar. Jadi dalam sebuah gambar itu, oh ya, saya kasih nampak kalau enggak ya. Oh jangan. Kan ada gambar tuh. Ada sebuah gambar. Kalian tulis algoritmanya. Jadi nanti misalkan ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, contoh, ini kan ada gambar di depannya. Tulis di lembaran kedua. Nanti tulis misalkan salah satunya, buatlah sebuah lingkaran kiri dan kanan. Oke. Dah, kalian tulis dengan kata-katanya, kalimatnya. 1, tulislah lingkaran 1 dan 2. Nanti apa lagi? Buatlah sebuah segitiga di dalam lingkaran. Nah, nanti yang kalian tulis itu kasih ke kelompok lainnya. Nanti kelompok lainnya itu menggambarkan apa yang diperintahkan. Paham maksudnya? Belum? Kayak tadi yang saya bilang di chat GPT. Iya, kasih kode. Tapi kodenya itu harus sesuai dengan gambar yang kalian punya. Paham? Oke, next. Nah, kerjakan. Oke, langsung kerjakan. Waktu 20 menit ya. Dah, tulisnya di lembaran kedua. Nah, sini. Bisa dicopot aja kalau enggak. Ini lembaran ketiga nih nanti. Ini nanti punya kelompok lain yang kalian gambarkan. Oke. Next. Kita buat ciri-cirinya, Pak. Iya, sini. Nah, terus arahkan contohnya. Ya, lembaran kedua. Kata-katanya. Nanti lembaran, ya. Ya, nanti misalkan kalian suruh tulis ada garis 3. Itu yang tulis 3. Nah, sesuai enggak dengan perintah? Ah, nanti lihat hasil akhirnya. Kelompok misalkan kelompok 1, kelompok berapa? 3 sama 1. Nanti kira-kira kelompok 1 sesuai enggak dengan gambar kalian? Ah, itu dia contohnya. Oke? Dah. Boleh. Enggak apa-apa, enggak usah. Itu ya. Ini aku lumayan. Apa salah satunya? Apa yang perintah? Mana gambarnya? Yang perintah, buatlah seekor. Jangan, enggak boleh. Buatlah satu lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran 2. Nah, buat dari situ. Tulis. Ya, Bu. Adanya. Boleh kayak gitu. Gambar di lembar terakhir. Dah, paham?
Jelas kerjanya? Belum? Nah, gambarlah segitiga siku-siku kiri dan kanan. Nah, terusin, nggak apa, biarin. Nah, kayak mana? Kayak kalian chat GPT, suruh gambarlah, gitu dia. Nah, apalagi? Nah, apa nih namanya? Gambarlah satu segitiga. Nah, itu dia caranya. Gambarlah sebuah segitiga. Coba tes. Ya. Dah. Oke. Tulis ini mah. Apa tuh? Buatlah suatu lingkaran besar. Oke, boleh. Nah, kayak gitu perintahnya, ya. Boleh, perintah. Itu? Ya. Ya. Buatlah satu garis panjang. 2 garis ini pendek. Nah, kayak gitu dia, ada garis 3 kayak gitu caranya. Logaritmanya. Iya, nanti orang ini cuman baca apakah sesuai, kayak gitu dia. Di mana tulisnya? Ya, di situ, betul. Nggak usah buat nama, langsung aja. Nama sudah ada kan? Gimana? Nggak usah soal, bebas. Pokoknya gimana cara orang ini paham apa yang kalian suruh. Ya, kalau nggak paham nanti berarti ada kesalahan algoritmanya atau mereka kurang paham. Oke? Boleh kita bilang langsung intinya. Coba tes dulu. Kayak mana semampunya aja, nggak apa-apa. Gimana? Nah, catat terus kayak gitu. Dah, jangan main-main. Yang kayak ini vertikal atau horizontal? Mana nih? Yang ketidur. Ini vertikal, horizontal kan? Nah, Silakan kayak ini bulat. Ini horizontal, Pak. ya. Ini kalau enggak setengah lingkaran ataupun apa kayaknya. Setengah lingkaran. Boleh. Nah, kayak gitu caranya. Dah, jangan buat terus. Boleh. Gimana? Apa? Gimana? Horizontal. Vertikal, horizontal. Ya. Apa kita bilangnya itu ya? Seperempat lingkaran. Ya, buat aja 4 garis. Kalau yang atas nih namanya setengah lingkaran, bukan? Nah, berarti arahan kayak gini coba contohnya. Berarti coba kalian kan 1 garis, 2 garis, kemudian setengah lingkarannya letak di antara garis kedua. Nah, kayak gitu kasih arahannya. Ya, tiangnya. Buatlah 2 tiang. Nah, oke, buat langsung tulis kasih arahannya. Coba dites. Coba. Boleh? Lanjut. Sama terus. Kerja sama, jangan main-main. Jangan terus. Dah, apa lagi bingungnya? Mana bingungnya? Kapan? Gambar apa nih? Gambar rumah. Jangan. Arahkan aja seperti biasa, nggak apa-apa.
Nanti biar Roni baca, kira-kira Roni tergambar apa nanti dalam pikiran Roni. Kira-kira sesuai nggak apa yang kalian suruh? Ini gambar mana ya? Ya, nanti ini pisahkan. Oke, dah. Ya, tebak gambar, betul. Ya, nanti kalian yang suruh tuh. Kayak kalian suruh ChatGPT, nah itu kalian suruh ke kelompok 3 nanti. Kita yang kelompok 1 tuliskan, kelompok 3 menggambarkan. Nah, gitu dia. Nanti. Selesai? Belum? Dah. Bisa nengok orang mau apa? Mau cari depan. Nampak tuh? Nggak nampak nih nanti takutnya kan? Ini belakangan gimana tuh? Nah, coba Bar tulis Bar. Biar yang jelas. Apa ini udah bisa nih. Angka nomor 4. Lanjut aja. Dah, jangan main-main. Kas. Dah. Oke. Boleh. Nah, nanti ya. Buat gambarlah satu burung. Nah, ya kan? Di atas apa nih contohnya? Di atas boleh. Jangan kapal. Kita buat kapal orang nih. Nah, boleh. Bagus kayak gitu. Ya. Good. Itu dia contohnya. Ya. Boleh. Gimana? Buatlah sebuah kakiran. Boleh? Kok emang kayak gitu? Oke. Dah, 5 menit lagi. Kelompok 3 selesai? Oke, sini. Dah, itu nanti tempat kelompok 1 saya taruh ke sini, kalian yang gambarkan. Oke. Gambarnya simpan, ya. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 4? Tulis kelompoknya udah. Udah siap? Oke. Kelompok 4 udah siap. Kelompok 1? Dah, kelompok 1 nih ya. Mana? Enggak, 1, 3, 2, 4. Ganjil, genap, genap. Dah. David sehat? Alhamdulillah sehat dah. Dah selesai? Belum? Dah. Apa itu? Oke. Selesai? Ya, kelompok 2 sama kelompok 4 tukarnya. Setelah algoritma, tugas berikutnya apa? Menggambarkan apa yang disuruh.
Oke. Dah. Oke. Nah, sekarang tugasnya. Nah, buat apa yang dialgoritmakan dengan kelompok 4. Nah, sekarang menggambarkan yang di kelompok 2. Nah, coba di sana buatnya. Kelompok 1 udah siap? Dah. Oke. Kalian sedikit ya? Oke. Gak apa. Mau buat lagi? Apa? Ini arahannya kan? Oke. Oke, dah yang lain buat terus gambarnya. Di sini, Pak. Ya, boleh. Gak apa-apa, sesuaikan aja dengan yang digambar. Gitu dia contohnya. Ya. Dah. Oke, sekarang kelompok 3, robek aja klipnya. Enggak, yang kedua aja. Dah, cabut aja yang keduanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalian gambar apa yang disuruh dengan kelompok 3. Sekarang kalian menggambar apa yang disuruh di kelompok 1. Gambar di situ. Yuk, cepat. Waktunya 10 menit. Oke, apalagi di situ lagi? Ikuti perintah apa yang disuruh oleh teman kelompoknya. Mana? Gak apa-apa. Kok bisa besar kan kertasnya besar tuh? Besar. Coba. Kira-kira logaritma sesuai. Kalau nggak sesuai nggak masalah. Artinya ada kesalahan dari kelompok 3 yang kurang tepat dari algoritmanya. Paham? Nah, perintahnya itu nggak sesuai. Maka terjadi gambarlah beracak-acakan. Nah, gitu contohnya. Oke? Bisa? Apa yang terjadi? Coba tes aja buat. Iya, coba tes. Coba dites buat. Pokoknya buat apa yang suruh. Kenapa? Pulpen. Oke, gak apa-apa, pinjam terus. Coba jangan dibuat, buat terus. Dah, buat terus. Bebas, apa yang disuruh buat terus, nggak masalah. Hah? Mau kamar mandi? Oke, boleh. Dah, kenapa? Oke. Gambar terus di sini. Boleh. Udah buat terus. Kenapa nggak digambar?
Nggak apa-apa, sesuaikan aja, nggak boleh lihat gambar, sesuaikan aja, ikutin aja apa yang disuruh. Buat terus gambarlah sebuah segitiga. Gambar besar, Pak. Boleh. Gambar yang besar. Gambarlah sebuah segitiga dan tambahkan persegi. Kayak mana tuh? Langsung aja. Contoh, gambarkan segitiga, persegi panjang. Kayak gitu dia kan bentuknya. Gitu dia. Sesuaikan perintah. Di sini kerja sini. Oke? Oke? Dah, gambar terus disesuaikan di sini. Nggak masalah. Artinya kalau dia nggak disuruh, nggak usah kalian buat. Berarti ada kesalahan di logaritmanya. Jadi nggak masalah kalau. Yes, betul. Berarti nanti saat pembedaan, berarti apa yang salah? Berarti di kata perintahnya yang salah. Itulah kata perintah. Kurang perintah, itu kesimpulan akhirnya. Dah. Buat terus. Ya. Dah, berarti itu sesuai perintah. Oke, simpan. Ini kaitkan. Dah. Simpan aja dulu. Udah siap? Ya. Yang mana gambar aslinya? Gambar asli yang itu. Oke, sini kasih ke saya. Oke, saya. Coba aja. Gak apa-apa. Oke. Mana? Udah siap? Gambar aslinya mana? Yang pertama tadi. Oke, nggak apa-apa. Sini aja. Kan udah siap? Udah siap? Dah, nggak masalah. Dah. Kelompok ini gambar aslinya mana? Gambar aslinya? Oke. Mana gambar aslinya? Kelompok ini? Oke. Ya. Iya, dia kan nggak apa-apa salah. Artinya jika salah di satu gambar berarti ada pengurangan dalam logaritmanya. Ya, nggak masalah. Oke, dah. Dah, belum? Iya ikutin kata perintah, apa yang disuruh itu yang dibuat. Gimana? Artinya kan buatlah persegi panjang, berarti persegi panjang langsung sini. Buat persegi panjang sini. Buat garisnya terus. Gimana? Gak apa, dicoret aja kalau enggak. Dah, iya, di sini dah. Udah nggak masalah, kok udah siap, tunggu di situ. Terus aja di situ. Kelompok 1 udah siap? Dah. Kelompok 3. Kelompok 4 udah siap? Dah. Gimana? Nggak masalah. Kalau salah di situ berarti ada kesalahan di perintahnya. Perintah itu termasuk dengan algoritma dan itu
Apa tadi apa? Abstraknya. Ya. Udah? Udah simpan aja. Jadi maju. Satu kelompok maju. Kelompok udah siap? Enggak, nanti satu kelompok majunya. Udah siap tuh situ aja. Kelompok 3? Belum? Dah. 1 udah, 2 udah, 3 udah. Tinggal 3 ya? Oke. Ini persegi panjang. Dah. Boleh, semua terus maju. Satu kelompok 5 orang, 5-5-nya maju. Nanti kita bisa membedakan antara kelompok 1 dan kelompok 3-nya. Nah, tunggu dulu, tunggu kelompok 3 satu lagi. Sesuaikan algoritma yang disuruh. Duduk yang tenang. Duduk. Dah? Ada yang mau diubah? Cuman sampai di sini disuruhkan. Ya udah cukup berarti. Kira-kira betul nggak gambarnya? Algoritmanya sesuai nggak apa yang digambar? Paham maksud saya? Nah, kata perintahnya. Di atas segitiga berarti. Ya. Di atas segitiga. Lebih kecil lagi. Ya, berarti kayak ini ya. Nice. Persegi panjang. Oke. Nah, terus apa lagi? Di dalam persegi panjang yang kedua, di tengah agak kanan, yang bawah, di tengah agak kanan. Selesai. Oke, dah. Sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, coba maju sekarang. Ya, berlima terus ini, diri. Oke. Ya, mana? Oh ya. Nampak ya. Dah. Coba lihat kelompok 1. Oke. Dah. Algoritmanya mana? Nah, ini dia. Nah, ini oke, boleh. Ini terus. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, berarti ingin dari kelompok 1 ingin menjelaskan kami gambarkan. ya. Dari kelompok 3. Oke. Nah, kira-kira algoritma sesuai nggak apa yang digambarkan? Nah, ya kan? Nah, dalam 2 gambar ini, coba kasih yang jelas. Nah, dalam 2 gambar ini,
kira-kira apa yang salah? Ya, tiangnya melebihi. Nah, oke. Tidak adakah? Tapi sesuai perintah sedikit ya. Ya, tapi kekurangan kakinya tidak melebihi. Ya, seharusnya kan? Gitu. Nah, itulah dia contohnya kita bisa buat di bawahnya laut kan. Tapi kalau dalam bentuknya tidak ada. Berarti di sini letak kesalahannya di mana? Ya, dan di perintah algoritma. Nah, jadi sesuai perintahnya yang salah, maka terjadilah gambar juga yang berbeda. Paham sampai di sini? Oke. Boleh silakan duduk kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu dulu. Oke, depan. Untuk kelompok 2 boleh maju. Oke, balik dulu. Kawannya, nah kayak gini. Tengok ke belakang. Nah, oke. Dah, boleh. Oke, untuk kelompok 2 ya. Menggambarkan algoritma dari kelompok 4. Nah, apa yang dibuat? Sebuah perahu ya, atau kapal. Nah, coba lihat. Berbeda atau sama? Jauh berbeda ya. Nah, ini burung ya. Sedangkan ini, nah, ya kan? Nah, dari sini terlihat ada perbedaan. Banyak. Ya kan? Berarti letak kesalahannya di mana? Ya, berarti saat kelompok 2 membuat, ternyata yang kesalahan itu ada. Coba ada di mana, tunjukkan? Ditunjukkan bersama ke kawan-kawan kesalahan di algoritma. Sehingga pada saat dibuat oleh misalkan ChatGPT, dia berbeda. Duduk sidik, nanti lihat situ ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, boleh silakan duduk. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Halo yang lain. Nah, kelompok 3 maju. Oke, presentasi terus. Oke, presentasi terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mulutnya kenapa gitu? Kenapa nggak sopan gitu? Nggak boleh kayak gitu. Oke, dah. Oke, coba kita sesuaikan. Mirip tidak? Mirip. No, berarti kalau menggambar seperti ini, berarti kelompok 1 tadi bagus dong. Berarti dia sesuai apa yang dialgoritmakan, paham? Nah, itu dia kuncinya. Jadi, kalau algoritmanya sesuai, maka gambarnya juga sesuai. Kalau nggak ditulis, kenapa dibuat? Nah, ayo. Nah, jangan kayak gitu. Artinya apa yang di seluruh algoritma itu yang dibuat. Itu contohnya saya bilang tadi kan. Nah, oke. Dah. Ya. Dah. Oke. Dah, jangan gitu, udah cukup. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Boleh tepuk tangan. Ini gambarnya, Jangan gitu. Kelompok 4. Dah. Coba lihat kelompok 4. Oke. Dah. Duduk. Dari kelompok 2, mohon maaf kepada kelompok 2. Kalian tidak mengaba-aba seperti ada yang digambar. Oke, ini sesuai nggak gambarnya? Tidak. Karena kami membuat gambar sesuai perintah
perintah. Yes, betul. Sesuai perintah tetapi Ada yang kurang. ya berarti kesalahannya terdapat pada bagian hidung tidak ada. Terus apa lagi? Mulut. Nah, kalau bilang cara penulisan mulut gimana caranya? Kalau dalam kode. Ya, 3 atau bentuk W, ya kan? Nah, setelah W ada titik besar di atas W-nya. Itu dalam sebuah algoritma. Ya kan? Oke, lain di mana letak kesalahannya? Dan dikatakan di sini tangan dan kakinya berbentuk tabung, sedangkan di sini adalah berbentuk oval. Ya, bentuk oval. Betul. Nah, boleh kayak gitu. Nggak boleh bilang lain. No. Namanya kita belajar. Jika salah di algoritma, maka juga salah di perintah. Itu dia. Oke? Dah. Oke? Ya kan? Dah. Oke, boleh. Tutup. Terima kasih kepada kelompok 2. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Oke. Udah. Oke, nih. Apa protesnya? Ya. Minta hal ini dikendarai oleh seorang kapten Di antara segitiga, Pak. Yang Pak bilang buat 3. Berarti Nggak bilang, Pak. Ada buat berarti segitiga. kesalahan di algoritmanya. Makanya saya bilang buat sesuai algoritma. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu saya bilang tadi, ya kan? Oke. Udah. Oke, udah coba dengar semua. Siapa bisa simpulkan apa yang kita dapat hari ini? Satu orang. Boleh Sidik, apa yang kita simpulkan dapat hari ini? Kita harus membuat suatu perintah. Oke, boleh? Langsung membaca dan teliti. Oke. Ilham? Hasil juga berbeda. Oke, ada lagi? Ada yang mau? Oke, boleh. Ferdi. Tidak boleh nambahin gambar karena harus sesuai dengan algoritma. Nah, dari semua ini adalah misalkan kita belajar coding atau KA secara offline. Misalkan di tempat-tempat terpencil tidak ada namanya proyektor, komputer, laptop dan sebagainya. Tapi kita bisa menggunakan ini sebagai coding dan KA. Artinya gini, kita algoritmanya kita ketik ke Google. Nanti Google itu perintahnya buat seperti itu. Nanti terjadi nggak? Di ChatGPT kan? Contoh, misalkan di sini nih, ini kita ketik semua di ChatGPT. Buatlah gambar titik-titik kan? Nanti ChatGPT itu sendiri akan membuat sebuah gambar. Nah, jika dia salah, terjadilah gambarnya juga salah. Paham di situ? Oke. Nah, berarti pada hari ini kita udah belajar tentang apa tadi yang pertama kali kita? Coding dan dan satu lagi berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Ada apa yang pertama? Dekomposisi. Kemudian ada kemudian dan algoritma. Paham sampai di sini? Oke. Oke. Terjadi kesimpulan. Oke. Saya bisa dapat kesimpulan dari awal sampai akhir. Apa yang kita dapatkan hari ini? Apa yang kita dapatkan hari ini? Satu orang? Boleh? Gak apa-apa, bilang aja. Bebas. Zaki, apa kira-kira yang kita dapatkan hari ini? kita bisa membuat sebuah algoritma dan menebak sebuah algoritma. Menebak sebuah algoritma Dan membuat sebuah algoritma. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Apa yang dapat dari awal sampai akhir, apa yang kita dapatkan hari ini? Mengetahui coding dan KA. Yang sebelumnya kita belum tahu kan tentang coding dan KA, ya kan? Oke. Nah, jadi dari kita belajar coding dan KA ini, pertama kita menggunakan kertas. Nanti kita bisa aplikasikan ke laptop ataupun komputer. Nah, nanti kita ada menggunakan aplikasi seperti ada satu gambar kucing. Nanti kita pertemuan ke depan ya. Gambar satu kucing. Nanti kita kucingkan perintah.
larilah lompatlah sebanyak 3 kali, maka dia akan melompat 3 kali. Mundurlah sebanyak 10 kali, maka dia akan mundur 10 kali. Nah, itu sebuah perintah dari codingnya, ya kan? Nah, tapi kalau nanti kita SMA dan kuliah, akan belajar bagaimana cara membuat game, aplikasi, terus apa lagi bermacam-macam. Hacker situs. Nah, kira-kira yang orang hacker itu adalah sebenarnya orang yang introvert ya. Ya kan? Dia selalu dan rumus itu selalu dia bentuknya berbeda-beda. Artinya di dalam coding. Nah, makanya sekarang kita harus belajar tentang bagaimana sih coding, dan coding ini udah belajar dari SD dia. Dari SD sudah belajar sekarang tentang coding. Kalau coding mungkin di dalam bentuk angkanya. Itu dia. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke. Baik, mungkin untuk minggu depan ada tugas. Tugasnya itu boleh mencari tahu tentang cara membuat atau lihat game yang bagaimana ada perintahnya. Bisa lihat dari aplikasi apa yang sering kita nonton sekarang? TikTok. Apalagi? YouTube. Nah, ya TikTok. Apalagi? Video. Apalagi? Ya, semua udah pada HP kan? Ya kan? Nah, algoritma itu contohnya gini juga dalam aplikasi TikTok. Misalkan kalian sering buka bola, maka di TikTok itu bola semua kan? Contoh kita nonton ceramah, maka ceramah semua. Jadi algoritma di TikTok itu sesuai apa yang kita cari. Kayak di Shopee juga, kayak gitu juga kan? Apa yang kita cari, contohnya baju bola, maka keluar semua baju bola. Apalagi contohnya aplikasi apa? Instagram. Nah, Instagram apa lagi? Facebook, YouTube. Nah, itu namanya itulah algoritma. Jadi nanti saat kalian buka YouTube, udah ada nih langsung bolanya. Bola malam ini langsung ada tuh di pertama. Karena kita sering buka bola. Jadi, kalau di sebuah coding dan KA ataupun CGPT ini, apa yang kita buka positif, maka keluarnya semua positif. Tapi kalau kita buka negatif, maka semua keluarnya negatif. Jadi kita bilang, coding ataupun sebuah media ini, dia jelek pada saat kita buka menjadi jelek. Itu dia contohnya. Oke, paham sampai di sini? Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, boleh ada pertanyaan boleh? Satu orang boleh saya bertanya, Ferdi mau tanya? Oke, boleh. Gimana? Nah, itu kembali lagi cara hacker. Saya belum tahu, saya belum pernah soalnya untuk meretas HP orang. Tapi ada namanya aplikasi untuk hacker ya. Ya kan, hacker itu contohnya gini. Ada HP si A contohnya. Kita download aplikasi di HP itu, nanti aplikasi itu akan terhubung di HP kita ataupun laptop kita. Itu namanya sebuah hacker. Nah, sekarang ada namanya link ataupun PDF. Jika kita buka link tersebut, nanti akan diretas HP kita. Uang ditarik, aplikasi diretas, semua HP. Nah, jangan buka sembarangan sekarang. Itulah namanya sosial media dan udah canggih ya. Nah, itu contohnya. Paham? Oke, di situ dia. Nah, itu kembali lagi sistemnya. Kalau hacker udah ahli, malahan ada uang-uang negara yang sampai diretas sama oleh hacker. Ya, makanya kadang ada hacker sekarang tuh dia ditangkap, tapi dipekerjakan biar nggak ada terjadi ke hal-hal negatif. Ada yang mau jadi hacker di sini? Hacker yang baik hacker yang baik artinya untuk meretas-retas. Nah, tingkat peperangan aja ada melalui hacker. Contoh, apa tuh? Ya, cyber war. Nanti cyber war itu meretas punya negara Indonesia. Sehingga negara Indonesia itu nggak bisa perang dia. Negara lain masuk terus. Makanya ada angkatan laut, angkatan darat. Jadi nanti ada pesawat luar yang datang dari angkasa. Kita tahu, bukan pesawat Indonesia nih, ditangkap nih. Nah, itu kegunaan angkatan darat. Angkatan udara. Nah, maka gimana? Ada namanya sistem IT ya.
Artinya menjaga IT di sebuah banknya. Nah, itu kegunaannya. Makanya ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Jadi di laut itu kita kan luas kan. Jalan nggak ada kan, tapi semua ada jalannya. Contoh kapal besar. Kalau dia nggak ada jalannya, bisa-bisa tabrak. Makanya ada titik koordinat, paham nggak? Itu yang digunakan. Di pesawat ada jalannya juga, ada jalurnya juga, tapi kita nggak nampak. Ya, jadi pesawat itu ada titik koordinatnya, lurus kan. Nah, kalau tidak ada titik koordinat, maka mereka ketabrak. Nah, makanya itulah gunanya sistem IT. Nah, makanya nggak sembarangan naik pesawat. Ada pesawat pribadi, helikopter kan, itu nggak semena-mena orang ini bebas, tapi harus ada laporan agar tidak terjadi ketabrakan. Nah, contoh tabrakan di atas kan, itu salah sistem koordinat, rusak sistemnya, maka terjadi ketabrak. Kapal gitu juga, kan nggak mungkin kapal yang besar tuh kayak kapal Titanic. Kapal-kapal besar, mereka nggak bisa langsung belok kayak Honda kan, belok nggak bisa kan. Honda aja kalau kita belok paksa, pasti jatuh. Mobil gitu juga kan, pelan ya kita bawa kan. Nah, nggak mungkin kalau belok sup gini kan, tabrak. Itu contohnya. Makanya semua berkenaan dengan globalisasi atau media yang ada pada dunia ini kan. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? For you pack. Artinya apa yang keluar semua. FYP. For you pack. Gitu ya. Oke, apa lagi? Ada pertanyaan lain? Bebas. Tentang apa? Selesai? Gimana? Banda Aceh ada? Pernah ke Hassa? Ya, Saramin tuh, betul. Nah, jadi robot itu dia pertama di dapur. Nanti dia ada makanan di situ. Cuman masih belum terlalu canggih, tapi dia bawa. Misalkan meja 23, bawa dia meja 23. Datang dia, enggak tangan dia, kayak bentuk rak-rak. Nah, gimana? Kita yang taruh yang di dapurnya. Nah, nanti robot itu, coba nanti pergi ke Hasa, ada dia di apa namanya itu? Di Lamprit. Nanti datang itu robot itu, bawa dia sendiri. Meja misalkan 23. Jadi saat kita ambil makanannya, kita yang ambil sendiri, bukan dia. Makanya dia cuma nanti kita yang ambil. Nanti saat udah ambil makanannya, baru dia pergi lagi. Masa dia ngomong terima kasih, tapi dalam bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Ya, itu dia. Ya, arigatou gozaimasu. Pernah saya sekali pergi. Itu contohnya. Ada saya videoin. Cuma enggak saya bawa, simpan. Oke? Enggak, satu ramen mungkin sekitar 45. Sekitar 45 ya. Ya, mahal ya rupanya. Yes, betul, dekat Masjid Oman. Ya, dekat Masjid Oman. Boleh di situ nanti. Ya. Coba kita nampaknya, nanti saya nampakkan. Nanti kita kasih nampakkan. Coba. Iya, Hassa robot. Nah, nanti keluar dia di sini semua. Nah, gini robotnya. Nah, robot pramusaji. Jadi robot pramusaji namanya. Itu udah ciptaan. Oke. Nah, ini dia contohnya robotnya. Ini kan ada rak-raknya kan? Nah, udah masuk juga YouTube. Oke, sebentar coba kita lihat. Robot pramusaji. Gimana? Nah. Gini. Waktu taruh. Ya, tunggu. Nah, ini dia. Ini robot yang ciptaan sekarang model canggih kan. Nanti ke depan takutnya apa? Bukan manusia lagi yang antar makanan, tapi udah semua robot. Nah, nanti jalan dia robotnya.
Canggih kan? Iya lah tuh ya. Masuk Tribun News. Gimana? Ya, tahu dia nomor berapa? Nah. Gimana? Kenapa? Itu saya kayaknya udah ada juga. 2. Bagus kan robotnya? Nah, itulah dia contohnya. Belum, cuma 1. Nah, jalan sendiri dia sesuai meja. Itu sebuah robot. Oke. Nah, kira-kira positifnya apa? Untuk ada robot nih, positifnya apa? Oke. Negatifnya? Ya, sumber daya manusia sudah takut diabaikan, diganti dengan robot. Boleh? Nanti nggak boleh. Nanti dia pusing nanti dia. Ya kan? Oke, boleh, silakan duduk. Gimana? Ya, cuma 1. Ya, gitu dia kan? Udah? Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pelajaran minggu depan kita akan berkenaan dengan aplikasi untuk mengetahui coding dan KA. Oke, sebelum saya tutup, mari kita semua ucapkan Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri, boleh baca doa tutup dulu. Doa pulang. Oke, boleh? Allahumma bihamdika astaghfirullah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Duduk dulu, bukan, saya belum tutup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.